Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya Mazlan Wahid dari program studi ilmu hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ingin mempresentasikan tentang Islam dan COVID-19. Di sini saya akan mengambil tema sholat berjamaah di masjid di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana sudut pandang Islam terhadap sholat berjamaah di era pandemi ini. Pertama-tama kita melihat dulu pengaturan dalam sholat berjamaah di masjid ini seperti apa. Agama dalam mengatur kehidupan masyarakat ini sangat penting. Agama adalah salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu dalam mengeliminasi persoalan kehidupan seperti kasus COVID-19 ini. COVID-19 ini semakin mengkhawatirkan. Kasus ini sangat mencengangkan bagi kita semua tentunya, hingga mengalami kebingungan dan kegagapan. Kejadian ini baru kita alami dan sangat berbeda dari kejadian yang ada sebelumnya. Kegagapan dan kebingungan masyarakat ini karena ada kaitannya dengan aktivitas sosial maupun ritual keagamaan yang biasanya diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Namun pada saat pandemi ini, semua kegiatan tersebut harus dibatasi. Gunanya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Adapun upaya-upaya yang dilakukan atau protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, pembatasan social distancing, karantina wilayah atau lockdown. Sejarah Islam mengenai wabah ini pernah terjadi dan bisa dihindari melalui ilmu pengetahuan dengan melakukan beberapa hal seperti harus tenang dan tidak takut, menjauhi orang-orang yang terjangkit. Dan untuk beberapa saat perlu untuk menutup pasar, masjid, sembahyang jamaahnya di rumah. Dan kegiatan keagamaan lainnya yang bisa dilakukan sebelum masa pandemi, di era pandemi ini tidak bisa dilakukan, seperti Maulid Nabi atau acara-acara kegiatan agama lainnya, Nisfu Sya'ban biasanya itu yang bersifat membuat kerumunan saat ini terhenti. Dan masyarakat umat muslim tentunya ini merasa sangat aneh dengan hal yang seperti ini. Sebelumnya wabah ini dalam sejarah Islam sudah pernah terjadi di era Khalifah Umar bin Khattab. Ketika wabah penyakit terjadi di zamannya, pada saat kunjungan ke Damaskus, memutuskan untuk kembali ke Madinah karena di kota itu terdapat wabah. Ketika ditanya kepada Umar bin Khattab, kenapa engkau menghindari takdir Allah ya Umar? Dan Umar bin Khattab pun menjawab, ya, kita akan lari dari takdir Allah, dari takdir suatu ke takdir yang lain supaya tidak tertular, dan mencari keselamatan. Ibnu Sina, ilmuwan muslim dan dokter pertama yang mendesiskan metode karantina atau lockdown untuk mengangkat suatu wabah. Pemikiran Ibnu Sina pernah direkomendasikan pada masanya sebagai pembatas ruang dan gerakan manusia selama beberapa waktu. Efektivitas dan keberhasilan karantina untuk menekan penyebaran wabah
mengakibatkan metode ini harus digunakan hingga sekarang seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita pada saat ini. Persoalannya, begitupun dengan sholat berjamaah di masjid pada masa pandemi. Karena sholat 5 waktu adalah suatu kewajiban bagi seluruh muslim, maka seorang muslim tidak boleh untuk meninggalkannya. Meskipun di masa pandemi ini, jika biasanya kita selalu sholat berjamaah di masjid, maka di masa pandemi ini kita lebih baik sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Boleh melakukan sholat berjamaah di masjid, akan tetapi secara garis besar kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah gunanya untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Dengan demikian, semoga masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa atau normalnya. Banyak masjid di seluruh Indonesia itu udah melaksanakan protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan di masjidnya, dan seperti cuci tangan dan lain-lainnya. Seorang muslim tentu sebenarnya sudah tidak aneh lagi dengan protokol kesehatan ini ketika hendak sholat. Setiap sebelum sholat, seorang muslim biasanya melakukan wudhu, mensucikan diri. Yang perlu dibahas ulang tentang ini adalah menjaga jarak pada saf-saf sholat. Ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang saf-saf sholat ini harus rapat dan lurus. Nah, ketika wabah penyakit ini datang, maka saf harus dijarakkan sehingga ada celah-celah di antara satu makmum ke makmum lainnya. Nah, ini perlu dibahas ulang. Dan menurut pemikiran keras saya, ini lebih bagusnya itu ketika hendak sholat itu terlebih dahulu kita mensucikan diri seperti berwudu. Dan ada fakta ilmiah mengatakan bahwa ketika kita bercuci dengan hand sanitizer itu bisa menghilangkan virus dari yang menempel pada kita saat itu. Jadi ketika hendak sholat, ketika seorang musafir atau seorang yang bekerja di jalanan yang hendak melakukan sholat berjamaah di masjid, baiknya itu harus menyediakan pakaian ganti sehingga pada saat melakukan sholat dia itu tidak kemungkinan ada membawa virus dari jalan ke masjid. Itu kemungkinan besarnya. Tapi ketika dia menyediakan pakaian ganti, maka otomatis ketika hendak masuk masjid dia udah dalam keberadaan bersih tanpa virus gitu. Jadi di sini saya perlu garis bawahi tentang jaga jarak antar saf-saf ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua umatnya untuk sholat itu harus rapat. Kenapa? Ketika hendak sholat, seseorang sholat harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk sholatnya, maka sholatnya bisa jadi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perlu garis bawahi lagi sudut pandang kita masing-masing terhadap jaga jarak ini gimana. Jika ini berkelanjutan, maka kemungkinan besar ini menjadi suatu sejarah turun-menurun. Bahkan memang kemungkinan pada 10 tahun yang akan datang itu tidak 1 meter. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita kaki dan bahu seorang makmum itu harus bersentuhan agar tidak ada celah untuk setan menggoda seseorang pada saat melakukan sholat. Baiklah, demikianlah presentasi artikel saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.